Halo Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Senin 18 Maret 2024. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Anissa Redi. Pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan mari kita awal informasi selengkapnya. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Padang Lawas ke Rumah Sakit Umum Daerah Sibuan untuk melihat pelayanan masyarakat serta fasilitas kesehatan yang dimiliki. Dengan menggunakan 3 helikopter, rombongan Presiden Joko Widodo tiba di Kabupaten Padang Lawas, mendarat di halaman Sekolah Man 1 Sibuhuan. Kunjungan Presiden merupakan kali pertama di Kabupaten Padang Lawas sehingga mendapat antusias dari masyarakat Padang Lawas. Agenda kunjungan pertama di Padang Lawas, Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR, Menteri Kesehatan dan PJ Gubsu meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Sibuan untuk melihat sejumlah fasilitas milik Pemkab Padang Lawas yang merupakan kawasan perbatasan Provinsi Sumatera Utara dan Riau. Dalam tinjauannya, Presiden Jokowi mengapresiasi jumlah tenaga medis dokter spesialis melebihi dari yang diharapkan. Namun demikian, menurutnya harus ditambah dokter spesialis jantung dan saraf. Selain itu juga terkait peralatan medis perlu ditambahkan dan pihak Kementerian Kesehatan akan mengirim perangkatnya yang diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat, terwujudnya masyarakat sehat sejahtera. Saya ingin memastikan pelayanan rumah sakit di sini baik dan saya lihat tadi di pendaftaran BPJS semuanya berjalan cepat. Saya juga senang karena di rumah sakit daerah Sibuhuan di Kabupaten Padang Lawas ini dokter spesialisnya sudah ada 17, padahal kan standarnya 17. Dan alat-alat kita melihat juga sudah banyak, tetapi yang kurang CT scan, mamografi, apalagi kemoterapi, dan ya gedungnya. Pemirsa, abrasi pantai yang terjadi selama bertahun-tahun mengakibatkan puluhan rumah di Kabupaten Batubara roboh rata dengan tanah. Abrasi pantai terjadi di pemukiman nelayan di Dusun Kuala Sipare, Desa Medang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara. Akibat abrasi pantai ini tampak puing-puing sisa bangunan rumah milik warga yang roboh berserakan di sekitar pantai. Salah seorang warga, Hasan Basri, mengatakan abrasi pantai di Dusun Kuala Sipare sudah terjadi sejak tahun 2007 lalu dan sudah merusak sekitar 50 rumah warga, di antaranya rumah milik Hasan Basri. Sejumlah upaya telah dilakukan warga untuk mengantisipasi abrasi pantai seperti dengan menanam pohon mangrove, namun hal itu belum membuahkan hasil disebabkan bibit mangrove yang ditanam tidak bertahan lama karena diterjang ombak. Benteng penahan ombak juga tidak mampu mengatasi abrasi karena hanya dibangun sepanjang 50 meter saja. Supaya masyarakat ini apalah nanam apa tadi lah, menanam grup tadi, tapi enggak juga yang dibantu juga oleh pemerintah. Tapi nampaknya belum ada lah nampak contohnya. Harusnya memang begitulah dibuat. Kalau sangkul gitu tuh, ini susun dari batu-batu itu kan, bagi yang macam jaring-jaring itu, kalau itu bertahan. Tapi kalau bikin tembok lah istilahnya, dia nggak bertahan, roboh. Harap pemerintah turun tangan mengatasi persoalan abrasi. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka permukiman nelayan di Dusun Kuala Sipare akan hilang sepenuhnya. Proyek peningkatan ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Batubara dengan Kabupaten Serdang Bedagai di pesisir timur Sumatera Utara terhenti karena sudah melebihi batas waktu pengerjaan. Beginilah kondisi jalan provinsi penghubung Kabupaten Batubara dengan Kabupaten Serdang Bedagai di Desa Nenasia menuju Kelurahan Pagurawan, Kecamatan Medang Deras, Batubara. Sebelumnya pada tahun 2023 lalu, ruas jalan ini sudah ditimbun dan diratakan dengan pasir dan kerikil, namun belum diaspal.
Berdasarkan papan pemberitahuan di sekitar lokasi, proyek perbaikan ruas jalan ini merupakan bagian dari kegiatan pembangunan jalan dan jembatan untuk kepentingan strategis daerah Sumatera Utara. Sumber pembiayaan proyek berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara. Dengan sistem multi-years atau tahun jamak, tahun anggaran 2022-2023. Tetapi sejak akhir tahun 2023 hingga sekarang, tidak tampak pengerjaan lanjutan di sekitar lokasi proyek. Akibatnya jalan yang sudah ditimbun dan diratakan mulai rusak dan menyisakan kerikil di badan jalan. Salah seorang warga, Muhammad Yusuf, mengatakan sejak diperbaiki, ruas jalan tersebut malah menimbulkan debu saat kemarau dan becek saat musim hujan. Warga berharap agar pemerintah Provinsi Sumatera Utara melanjutkan proyek perbaikan jalan tersebut. Kapan terakhir diperbaiki? Ini ditimbun di tahun 2023. Ini kenapa berhenti? Sampai hari ini juga belum ketahui, tapi pengerjaannya terhenti. Sehingga belum ada tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak pelaksana. Sementara warga Kota Medan, pemirsa, digegerkan dengan penemuan jasad seorang pemuda tergeletak di pinggir jalan tol Belmera Medan pada Minggu malam dengan kondisi luka parah di bagian wajah, diduga korban pembunuhan. Warga Jalan Pancing 1, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Minggu malam digegerkan dengan penemuan jasad seorang pemuda di pinggir jalan tol Belmera, kilometer 1,5 Medan. Terdapat sejumlah luka serius di wajah korban, mulai dari telinga sebelah kiri yang robek, kening sebelah kiri terdapat luka menganga, hingga mata dan wajah yang lebam penuh darah. Diduga pemuda tersebut merupakan korban pembunuhan. Tidak jauh dari lokasi penemuan jasad korban, terdapat bercak darah di pagar pembatas jalan tol yang diduga merupakan darah korban. Tim Inafis Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Labuhan yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi jasad korban. Salah seorang warga, Iqbal, mengaku mengenal jasad pemuda tersebut yang pernah menjadi sopir truk di kawasan Belawan. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan autopsi. Dia bilang kena gitu, dia bilang orang Jepang kantor kalau nggak salah. Orang Jepang kantor. Tadi bang bilang dia juga sering mocok-mocok bang, jadi apa lawa-lawa gitu ya bang ya? Iya, dia kok nggak ada kerja, tengok keliling-keliling dah. Di seputaran tol ini juga ya? Tol ini juga. Sementara itu, Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Labuhan masih menyelidiki kasus penemuan jasad pemuda tersebut. Maraknya aksi tawuran sekelompok remaja beberapa hari belakangan ini membuat warga resah, terutama masuknya bulan Ramadan. Kejahatan jalanan semakin marak dan warga berharap pihak kepolisian agar rutin melakukan patroli malam. Inilah rekaman salah satu aksi tawuran dua kelompok remaja yang terjadi di kawasan Kecamatan Medan Denai. Pada rekaman tersebut, dua kelompok remaja terlihat bentrok dengan menggunakan senjata tajam dan bom molotov. Diduga aksi tawuran dua kelompok remaja berawal dari saling ejek. Warga menjadi resah karena memasuki bulan suci Ramadan harus tercoreng akibat aksi yang tidak terpuji. Salah seorang warga sekitar mengatakan peristiwa tawuran ini berawal dari saling ejek antar kelompok remaja. Selain itu, salah satu kelompok juga memainkan knalpot brong untuk memancing kelompok remaja lainnya tawuran. Warga berharap agar polisi rutin melakukan patroli malam sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat yang sedang melakukan ibadah di bulan Ramadan. Tahu sih, cuma dari sana satu kelompok, dari sana satu kelompok ya. Kedua pas di sini. Ya takut sih. Mau kena ini, saling ini kami. Terpaksa kami tutup kalau ada tawuran begitu. Oh, jadi tutup bang ya? Ya, semoga bisa dijaga anak-anak ini kan. Dan nggak terjadi lagi tawuran begitu. Masih di Kota Medan, pemirsa, diduga akibat kayu penyangga lapuk. Belasan kios di Martubung, Kota Medan yang menjual pakaian dan buah-buahan ambruk. Meski sempat menyelamatkan diri, seorang pedagang mengalami luka ringan di bagian kakinya.
11 kios yang berada di Jalan Rawe, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, ambruk. Ambruknya kios ini diduga karena bangunan kios yang terbuat dari kayu telah lapuk dan banyaknya dagangan berupa pakaian dan buah-buahan digantung di atap kios. Salah seorang pedagang Tambunan mengatakan robohnya bangunan kios berasal dari salah satu kios penjual pisang karena kayu balok kios satu dan lainnya saling berhubungan sehingga membuat ambruknya kios merembet ke bangunan lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun salah seorang pedagang menjual buah-buahan mengalami luka ringan di bagian kakinya. Karena ada kedai yang udah tua, udah nggak dibagusin, udah mereng. Terus tiang-tiang dia sama, nyatu semua, Bang. Oh, jadi penyebabnya bukan karena alam? Enggak lah, karena memang udah tua kedainya, nggak dibagus-bagusin. Bang Abang jualan apa, Bang? Jualan celana jeans, Bang. Celana jeans ya. Jadi akibat rubuhnya itu gimana penjualan kita, Bang? Nggak ada laku loh, Bang. Nggak ada penjualan, Bang. Nggak laku, Bang ya? Nggak ada laku loh, Bang. Saat ini para pedagang secara mandiri membangun kembali kios mereka untuk berjualan, sementara pedagang yang lainnya memilih berdagang tanpa kios. Di Pasar Kota Nopan, pada awal pekan bulan suci Ramadan, sejumlah harga sembako mengalami kenaikan. Naiknya harga sembako di Pasar Kota Nopan akibat tingginya biaya transportasi sembako yang datang dari luar daerah Mandailing Natal. Para pedagang di Pasar Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal rata-rata didatangkan dari luar daerah, mulai dari Sumatera Barat dan Siborong-Borong, seperti cabai, bawang, kentang, dan tomat didatangkan dari Brastagi, Kota Medan. Sedangkan sayur mayur dijual pada pedagang di Pasar Kota Nopan rata-rata dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Hal ini menyebabkan harga kebutuhan pangan di Pasar Kota Nopan mengalami kenaikan dari harga di pasar tradisional lainnya di Kabupaten Mandailing Natal. Naiknya harga di Pasar Kota Nopan disebabkan tingginya biaya transportasi angkutan sembako yang didatangkan dari luar daerah. Akibat tingginya biaya transportasi tersebut, harga kebutuhan pangan otomatis naik hingga Rp5.000 sampai Rp20.000 per kilogram. Oh, bawang putih. Iya. Biasanya 30 dan 40 sekarang, Pak. Iya. Naik semua. Jadi minggu pertama Ramadan ini rata-rata harga sayur-sayuran naik nih, Pak ya? Naik semua, Pak. Nah, nggak ada yang murah. Kerennya. Biasanya berapa nih, Pak? Biasanya 10. Sekarang 20 sekarang. Juga dipicu karena menurunnya hasil panen petani dari daerah yang menyebabkan stok kebutuhan pokok para pedagang jauh menurun dari hari biasa. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Selamat sore dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Saudara petani pembibitan tanaman cabai di Desa Sidodadi, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang mengeluhkan pembibitan cabai mati karena serangan hama Fusarium. Petani berharap perhatian dan bimbingan dari Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang. Usaha pembibitan tanaman cabai di Dusun Jogja, Desa Sidodadi terkena serangan hama layu batang atau Fusarium yang menyerang tanaman cabai kemudian mati. Supar, salah seorang pelaku usaha pembibitan tanaman cabai, mengatakan usaha pembibitan tanaman cabai ini ditekuninya sekitar 4 tahun. Selama 4 tahun ini selalu ada saja bibitnya yang terserang hama Fusarium. Supar menekuni usaha pembibitan tanaman cabai secara otodidak dan tidak pernah mendapatkan penyuluhan dari Dinas Pertanian. Namun bibit tanaman cabainya sudah sampai ke Tanah Karo, Sedang Beragai dan Kabupaten Deli Serdang sekitarnya. Dengan memanfaatkan pekarangan rumah yang tidak begitu luas, namun berkat kegigihan ia mampu mencetak bibit cabai ribuan batang. Namun dengan serangan hama Fusarium pada sebagian bibit cabai membuat tanaman layu dan mati. Untuk bibit cabai ini, proses tanam hingga dapat dijual selama 27 hingga 30 hari. Para pembeli datang ke rumahnya dengan harga jual Rp400 per pohon. Kalaupun seandainya kena jamur itu, gimana sih tumbuhannya itu, Pak? Ya, yang jelas mati dia, rebah batang itu kan mati. Mati dia, Pak. Selama ini Bapak merasa bahwasanya untuk mengatasi penyakit Fusarium itu apa sih, Pak? Nah, ya, yang inilah yang kita yang orang awam ini yang nggak tahu petani pembibitan ini, Pak.
Pertanian Bidang Hortikultura Kabupaten Deli Serdang mengatakan penyakit fusarium belum ada obatnya. Jika tanaman sudah terindikasi terserang hama fusarium, secepatnya dicabut dan dimusnahkan dengan cara dibakar agar tidak menular pada tanaman lainnya. Selama dimulainya operasi keselamatan Toba tahun 2024 di wilayah hukum Polres Nias, Polda Sumatera Utara, telah banyak pengguna jalan melakukan pelanggaran. Namun saat ini jajaran Polantas setempat terus mengkampanyekan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas menjadi sangat penting guna menekan jumlah kecelakaan. Apel rutin Polantas dan Satuan Tugas hingga Subsatuan Tugas pada Operasi Keselamatan Toba tahun 2024 mendorong personil bekerja secara terpadu. Hal tersebut wujud evaluasi layanan publik kepolisian selama Operasi Keselamatan Toba, di mana masih terdapat banyak pengguna jalan khususnya pengendara dengan tingkat ketaatan pada rambu-rambu lalu lintas yang masih sangat rendah. Untuk meningkatkan kesadaran disiplin berlalu lintas, maka Satgas harus bekerja secara terpadu. Untuk mewujudkan target operasi tersebut, dilakukan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat hingga penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran. Personil Polantas diharapkan melakukan tindakan tegas meskipun banyak tantangan dihadapi, termasuk sikap kurang kesadaran atau sikap melawan yang dilakukan pengendara saat terjaring tilang atas operasi keselamatan. Penegakan hukum ini hanya membuat efek jera bagi orang yang tingkat kesadaran hukumnya belum baik. Sementara kalau yang lain sekali tegur, 2 kali tegur sudah sadar dan tidak mengulangi lagi, maka pelanggaran-pelanggaran baik itu juga helm, kemudian memakai handphone pada saat berkendara, kemudian berboncengan lebih dari 1 orang. Toba tahun 2024 masih terus dilakukan hingga tanggal 26 Maret 2024, serta akan dilanjutkan operasi ketupat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Diimbau kepada pengendara untuk tidak melanggar rambu lalu lintas seperti melawan arah, menerobos lampu merah, berboncengan lebih dari 1 orang, serta pengendara di bawah umur sehingga terciptanya keselamatan tanpa kecelakaan berlalu lintas. Maraknya tambang galian C di Kabupaten Toba akhir-akhir ini menjadi sorotan di media sosial dan masyarakat yang peduli lingkungan hidup. Seperti halnya aktivitas galian C di Desa Pardolok Lumban Lobu, Kecamatan Bonatua, Lunasi, Kabupaten Toba yang belum memiliki izin resmi dari pemerintah. Kondisi ini sangat disayangkan Kepala Bidang P3K Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba, Lukman Siagian, saat dikonfirmasi hari ini. Lukman menyebutkan sebelumnya pihaknya telah melakukan peninjauan lahan dan memberikan surat teguran untuk penghentian aktivitas galian C tersebut sebelum memiliki izin resmi. Surat teguran tersebut langsung ditujukan kepada penanggung jawab kegiatan CV Mario Jaya Self. Namun pihak penanggung jawab memohon untuk melakukan aktivitas pembukaan persiapan lahan yang belum disetujui dikarenakan belum ada izin resmi. Lukman juga mengatakan pihak penanggung jawab sejauh ini telah memiliki surat pertambangan batuan. Namun surat izin tersebut harus dilengkapi dengan rencana penambangan disertai dokumen lingkungan hidup dan mendapat persetujuan penambangan dari Dinas Perizinan Sumatera Utara. Sebelum izin tersebut dikeluarkan, penanggung jawab seharusnya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat agar tidak ada yang keberatan. Bagi kami, ketika ada pengaduan masyarakat yang keberatan ada usaha itu di situ, kita datang, kita lihat, kita minta dokumen, tidak ada izin. Nah, itu makanya kita hentikan. Kalau soal kepemilikan lahan tentu kita tidak masuk ke situ, walaupun nanti di dalam proses perizinan dokumen lingkungan, sosialisasi ataupun pernyataan tidak keberatan dari masyarakat atau penanganan dampak sosialnya sangat perlu. Salah seorang warga, Kimson Tambunan mengatakan, Kimson Tambun mengatakan, sejauh ini sebagai pemilik lahan bersama dengan penanggung jawab telah melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat dengan biaya operasional ditukar dengan batu yang telah digali.
Kim Son berharap dengan adanya pembukaan lahan tersebut dapat memberikan dampak menjadi lahan pertanian yang siap digunakan warga untuk bertani karena lahan tersebut telah lama tidak difungsikan. Program pemerintah kan istilahnya ini pemampatan lahan tidur. Jadi kami usahakan ini lahan-lahan tidur ini kan udah berapa ratus tahun begini aja Pak, tidak ada nilai tambah. Jadi maunya kami kan bisa kami olah ini menjadi lahan yang produktif lah, itulah harapan kami. Jadi maunya pemerintah desa istilahnya mendukung program kami inilah. Pemirsa, kami akan hadirkan informasi serba-serbi Ramadan untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Saudara, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Forkopimda Percut Setuan menertibkan gangguan Kamtibmas di bulan suci Ramadan. Grebek Kampung Narkoba GKN dan Asmara Subuh menjadi fokus utama dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penertiban pertama yang dilakukan yakni Asmara Subuh dimulai pukul 5 pagi dengan sasaran masyarakat yang berada di sekitar Bundaran Citraland. Kegiatan ini bertujuan untuk menghindarkan muda-mudi dari hal yang bersifat negatif. Penertiban dan himbauan juga dilakukan di Desa Medan Estate, Laudendang, dan Bandar Halipa. Selain itu, Forkopimcam juga melakukan sosialisasi larangan beraktivitas di tempat hiburan seperti pijat plus-plus selama bulan suci Ramadan. Sementara itu, untuk kegiatan Grebek Kampung Narkoba dilaksanakan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hal ini dilakukan karena banyaknya laporan masyarakat yang resah dengan berdirinya gubuk-gubuk liar, tempat transaksi dan penggunaan narkoba di lokasi tersebut. Camat Percut Setuan Ahmad Fitrian Sukri mengatakan ada 2 laporan yang menjadi keresahan masyarakat yang harus ditindaklanjutin Forkopimcam dengan cara turun langsung ke lapangan. Yang pertama, aktivitas Asmara Subuh yang mengganggu warga sekitar dan penggerebekan kampung narkoba dengan cara membongkar dan membakar gubuk-gubuk liar yang dijadikan tempat penggunaan narkoba. Ya, pada kesempatan ini saya lebih khusus mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya di Jelmar 15, Desa Amplas, Kecamatan Percut Setuan, mari bekerja sama agar penanganan narkoba di wilayah Kecamatan Percut dapat kita tangani secara maksimal. Saya hari ini ikut bersama Pak Kapolsek serta seluruh jajaran Forkopimcam dan desa menyaksikan langsung banyak tempat-tempat yang dijadikan tempat untuk melakukan aktivitas yang sudah tentu dilarang. Forkopimcam Percut Setuan mengajak seluruh masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam kedua kegiatan tersebut, mengimbau warga untuk menjauhi narkoba dan melaporkan praktek penggunaan narkoba kepada pihak kepolisian. Sementara puluhan pengemudi becak di Kota Medan, pemirsa, mendoakan perjuangan bangsa Palestina yang tengah dibombardir oleh Israel di bulan suci Ramadan ini. Doa bersama dilakukan saat berbuka puasa bersama dengan relawan sosial di kawasan Jalan Puri, Kota Medan. Kelompok relawan sosial Gerakan Istiqomah Sedekah melakukan doa bersama untuk Palestina bersama dengan 90 pengemudi becak di Kota Medan. Doa bersama yang dilakukan saat berbuka puasa bersama ini sebagai wujud kepedulian dan keprihatinan terhadap penyerangan militer tiada henti yang dilakukan oleh Israel kepada bangsa Palestina hingga saat ini. Puluhan abang becak ini datang dengan mengendarai becaknya yang dilengkapi dengan spanduk bertuliskan Bela Palestina. Salah seorang relawan sosial, Rocky Ahmad Panjaitan, mengatakan kegiatan berbuka puasa bersama abang becak ini secara rutin dilakukan setiap bulan Ramadan. Hal ini juga sebagai wujud kepedulian antar sesama terhadap para abang becak di bulan Ramadan. Bela Palestina karena kebetulan pada saat ini masih sedang berlangsung perang di daerah Palestina, jadi kita hanya bisa membantu dengan doa. Jadi kita kumpulkan para masyarakat, para tukang beca, dan juga kita semua untuk sama-sama berdoa untuk kesejahteraan.
Kecak di Kota Medan ini berharap Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai organisasi yang mewadahi negara di seluruh dunia dapat segera menetapkan sanksi terhadap Israel yang telah melanggar prinsip kemanusiaan di muka bumi dengan terus melancarkan serangan mematikan di kawasan Palestina. Di Penyambungan, Mandailing Natal, sholat tarawih diisi dengan melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran hingga 2 juz yang membutuhkan waktu selama 2 jam. Pelaksanaan tarawih di Masjid Al-Qura wal Hufaz atau Masjid Raya tertua di Kota Penyambungan yang menjadi ikon kebanggaan warga Penyambungan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Di masjid ini melaksanakan tarawih dengan menerapkan bacaan yang panjang dalam sekali sholat. Imam masjid yang merupakan para hafiz Quran melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran hingga 2 juz dalam sekali sholat tarawih setiap malamnya. Sholat tarawih di masjid ini wajib diimani para hafiz Quran. Bahkan dalam pelaksanaan sholat tarawih di masjid ini, 5 imam secara bergantian. Selain wajib diimami para hafiz Quran, para imam di masjid ini juga harus fasih dalam melantunkan ayat suci Al-Quran beserta tajwidnya. Pelaksanaan sholat tarawih di masjid ini masih menerapkan 20 rakaat dan 3 rakaat sholat witir. Meski terbilang cukup lama dalam pelaksanaan sholat tarawih, namun para jemaat tetap khusyuk mengikuti sholat tarawih bersama. Ini imam habis Quran semua Pak ya? Semua imamnya habis Quran. 5 orang. Ya, bersalam 1 orang, bersalam 1 orang, bersalam 1 orang. Jadi 23 rakaat sama apanya? Witirnya. Oh, itu Pak. 23 rakaat sama witirnya. Penerapan sholat tarawih 2 juz sudah berlangsung puluhan tahun yang digelar setiap bulan suci Ramadan. Para jemaah juga sudah terbiasa dengan penerapan sholat tarawih ini, bahkan jemaah yang mengikuti sholat di masjid ini datang dari luar Penyambungan. Meskipun sudah memasuki malam ke-6 Ramadan, ratusan umat Islam sangat antusias mengikuti sholat tarawih berjamaah di Masjid Raya Al-Akmal, Desa Kampung Pajak, Kecamatan 90, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sebelum dilaksanakannya sholat tarawih berjamaah, terlebih dahulu ratusan jamaah baik laki-laki dan perempuan serta anak-anak dengan kusyuk mendengarkan tausiah dari Ustadz sekaligus sebagai imam masjid. Masjid Raya Al-Akmal merupakan salah satu masjid termegah dan terbesar yang berlokasi di pinggir Jalan Lintas Sumatera, pusat kota di Desa Kampung Pajak. Masjid ini dapat menampung 1.000 lebih jamaah dan dibangun dari swadaya masyarakat. Sepanjang tahun, masjid tersebut ramai dikunjungi umat Islam untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, maupun mengikuti kegiatan keagamaan yang rutin digelar oleh pengurus BKM maupun remaja masjid. Ketua BKM Masjid Raya Al-Akmal, Amrial Harahap menjelaskan, setiap malam pelaksanaan sholat tarawih dihadiri 300 orang laki-laki dan perempuan mencapai 250 jemaah. Selain melaksanakan sholat tarawih Ramadan, pengurus masjid juga rutin melaksanakan ceramah ibadah, subuh, Jumat, dan Ahad, dan menggelar kegiatan syiar Islam dengan mengundang sejumlah ustadz. Tadarus, saat ini tadarus saja, kemudian insya Allah nanti mau kita laksanakan kajian-kajian Islam ba'da subuh hari Jumat dan hari Ahad. Ada berapa jamaah yang tadi yang sholat Bang? Tadi kira-kira lebih kurang 300-an. 300 orang ya Bang ya? Kalau ikut sama perempuan lebih. Setelah sholat tarawih berjamaah, terlihat puluhan jamaah masih bertahan di masjid dengan menggelar tadarus Al-Quran. Setiap Ramadan, warga Kota Medan mempunyai kebiasaan saat berbuka puasa menyantap kue sebagai menu pembuka. Salah satu yang dicari yakni lomang panas. Pada Ramadan ini penjualan lomang meningkat hingga 2 kali lipat dari hari biasa. Salah satu tempat penjualan lemang yang banyak dicari adalah Lomang Panas Jaya yang berada di Jalan Pelamboyan Raya Medan, Sumatera Utara.
Lemang khas Mandiling yang diberi selai ini kerap menjadi ribuan warga kota Medan saat bulan Ramadan saat ini. Tidak ada berbeda dengan lomang-lomang lainnya, lomang ini juga terbuat dari beras ketan, lalu dicampur dengan santan kelapa, digulung daun pisang. Kemudian dimasukkan ke dalam seruas bambu, lalu dibakar hingga matang. Lomang akan lebih nikmat jika disantap dalam keadaan hangat. Cara mengkonsumsi lomang juga berbeda-beda, bisa ditambah dengan serikaya, kari, tape, buah durian, rendang, ataupun jenis selai lainnya. Salah satu pembeli lomang Imai mengaku lomang yang ada di tempat ini berbeda dengan lemang-lemang lainnya. Menurutnya lomang di tempat ini gurih dan santannya asli serta terasa berlemak. Ini untuk berbuka puasa? Iya Bang. Sering Bu beli di sini? Kalau puasa sih seringnya, kadang nggak puasa pun sering enggak. Gimana rasa lemangnya ini Bu? Lemangnya tuh memang kayak gurih gitu ya Bang ya, karena memang santannya asli ya kan, banyak mau berasa lagi. Di Ramadan kali ini, penjualan lomang mengalami peningkatan dari hari biasa. Pedagang lomang Hadapi mengatakan, selama bulan Ramadan mampu menghabiskan 250 batang lomang. Untuk bulan Ramadan, alhamdulillah ada peningkatan lah dari hari-hari biasanya. Yang biasa 200 jadi 250 bang. Terus yang kita jual ini lemangnya ini semua fresh ya Bang? Ya fresh, kita baru semua lah. Untuk satu batangnya berapa dijual Bang? Iya, satu batangnya itu 35.000 udah sama selai serikayanya. Untuk satu porsi lomang panas dibanderol dengan harga Rp35.000. Satu batang bambu bisa menjadi 15 potong lemang dan menyediakan selai serikaya yang sangat disukai oleh pembeli. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok Selasa 19 Maret 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BMKG, berjumpa kembali dengan saya Utami Alageria, Prakirawan BMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Selasa 19 Maret 2024. Untuk pagi hari, wilayah Sumatera Utara cerah berawan. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, diperkirakan cerah dan berpotensi hujan ringan hingga lebat, yang mana hujan lebat terjadi di wilayah Mandiling, Natal, dan sekitarnya. Sedangkan untuk di malam hari, diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat. Potensi hujan lebat berpeluang terjadi di Langkat, Karo, Humbahas, Manginatang, Padang Lawas, Samosir, Toba, Taput, Humbahas, Dairi, dan sekitarnya. Sedangkan untuk di dini hari, diperkirakan berawan di wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 17 Maret 2024 terdapat 7 titik panas, yang mana 1 titik terdapat di Labuhan Batu Selatan, 1 titik terdapat di Labuhan Batu Utara, 1 titik di Serdang Bedagai, 2 titik di Labuhan Batu, 1 titik di Langkat, dan 1 titik di Medan. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang mana dapat sertai petir dan angin kencang di wilayah pantai barat, pegunungan hingga lereng barat Sumatera Utara yang mana menyebabkan bencana banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pemirsa, produk UKM keripik singkong Sibolga kian menarik perhatian masyarakat karena rasanya yang khas dan renyah sehingga sangat cocok dijadikan sebagai buah tangan. Keripik singkong Sibolga saat ini Keripik singkong Sibolga saat ini sudah menjamur di kota Sibolga karena tingginya permintaan dari masyarakat lokal dan juga daerah lain. Yang membedakan keripik singkong Sibolga dengan keripik singkong lainnya adalah karena dicampur dengan ikan teri asal kota Sibolga yang cukup terkenal dari Sumatera Utara.
Keripik singkong Sibolga pada umumnya diolah menjadi keripik singkong balado, di mana bumbunya terbuat dari cabai dan gula merah serta ikan teri. Keripik singkong Sibolga terdapat beberapa ukuran mulai dari plastik kecil dengan harga Rp5.000 hingga Rp50.000. Pelaku usaha keripik singkong Adriana Arita mengaku bahan baku singkong didatangkan dari daerah lain sekitar Sibolga, sedangkan ikan terinya khas buatan Sibolga. Dalam sehari ia bisa menjual secara langsung kepada pembeli yang datang mencapai 10-15 kg. Sedangkan permintaan dari daerah lain bahkan luar provinsi juga selalu ada, dan hal inilah yang membuat geliat UKM keripik singkong asal Sibolga semakin berkembang. Dari ubi, terus ada ubi itu dikupas dulu, barulah dicuci, baru diparu. Habis diparu kan digoreng, habis digoreng dikeringkan lah minyaknya. Habis dikeringkan minyaknya barulah disambal. Disambal dimasukkanlah di sini, baru ditunggulah sebentar, habis dingin dia baru diisi di plastiknya. Bu, satu hari itu bisa menjual berapa kilo, Bu? Paling-paling lah ada 10 kilo, ada 15 kilo kayak gitu loh. Adi selaku pembeli mengaku mengetahui keripik singkong Sibolga dari media sosial dan setelah mencicipinya merasa sangat cocok dijadikan oleh-oleh. Soal harga juga sangat terjangkau dan terdapat aneka ukuran sehingga pembeli bisa memilih dengan aneka ukuran. Ia berharap agar oleh-oleh khas keripik singkong Sibolga semakin dikenal masyarakat luas. Menurut saya ini keripiknya rapuh dan rasa ini kita kan orang suku Batak itu otentiknya sama pedas-pedas ya. Nah, pedas-pedasnya dapat ini. Harganya bagaimana, Bang? Kalau harga ya masih terjangkau sih. Wah, layak banget. Cuman kalau bisa ada simbol adat Bataknya gitu. Jadi kerasa itu oleh-oleh dari tanah Bataknya gitu. Meningkatnya geliat UKM keripik singkong ini membuat Dinas Koperasi UMKM Sibolga melakukan pendampingan mulai dari pembekalan pengemasan hingga pemasaran. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Nisa Redi, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.